Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan kitab Kashfus Syubhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tayyib, Kashfus Syubhat yang artinya menyikap syubhat-syubhat. Tayyib. As-su'al, pertanyaan, hal musta'iduna antum di Kashfus Syubhat? Apakah semua sudah siap untuk menyikap syubhat-syubhat? Tayyib. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bagi mereka yang ingin menyikap syubhat-syubhat ahlul batil, maka tentu dia harus memahami terlebih dahulu terkait al-haq, kebenaran. Harus memahami kebenaran terlebih dahulu, baru kemudian melihat syubhat-syubhat. Ketika kita telah mempelajari kebenaran, kemudian setelah itu kita melihat syubhat-syubhat, maka ini akan memperkuat pengetahuan dan pendalaman kita terkait kebenaran tersebut. Tapi kalau kita belum memahami kebenaran al-haq dengan baik, belum kokoh al-haq, kebenaran yang kita pahami, justru ketika kita melihat syubhat-syubhat tersebut justru akan membuat kita terkena syubhat, justru akan membuat kita terkena syubhat, dan justru nanti akan memalingkan kita dari kebenaran. Karena syubhat itu tujuannya dua. Yang pertama adalah tujuannya memalingkan seseorang dari kebenaran. Adanya syubhat tersebut memalingkan seseorang dari kebenaran, di mana dia jatuh kepada kebatilan dengan sempurna. Atau yang kedua adalah dia akan membuat orang-orang ragu terhadap kebenaran itu sendiri. Tayyib. Maka tentu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita di dalam talabul ilmi, di dalam belajar, harus tadarruj, harus bertahap. Sebelum kita mengetahui syubhat-syubhat atau kesesatan-kesesatan, maka kita harus memahami terlebih dahulu al-haq dan kebenaran, agar nanti kita ketika memahami syubhat-syubhat, kita telah memahami hujjah, kita telah memahami hujjah untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Karena syubhat ini kita pelajari bukan kemudian untuk kita nikmati seperti hidangan, bukan. Tapi untuk kita kemudian kita bantah. Untuk kita bantah, untuk kita hindari agar kita tidak terjatuh padanya. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi. Saya mengetahui keburukan itu bukan karena saya menginginkan keburukan tersebut, bukan karena keburukan, tetapi agar saya terjaga dari keburukan tersebut, agar kita tidak terkena syubhat, agar orang-orang yang kita cintai juga tidak terkena syubhat, agar kita selamat dari syubhat tersebut. Nah, ini maksud dari kita mempelajari syubhat. Naam. Maka tentu kita harapkan kepada teman-teman semua untuk betul-betul memahami tauhid secara baik dan kokoh. Bila perlu kita hafal lafaz-lafaz yang dituliskan oleh para ulama beserta dengan dalil-dalilnya, dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi SAW. Kita tidak ada dalil yang lain
Dalil kita hanya qala Allah wa qala Rasulullah. Karena perkara tauhid, perkara akidah ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama Al-Quran. Itu sejelas-jelasnya. Sangat wajar. Karena akidah, karena tauhid ini adalah perkara yang paling penting di antara yang terpenting di dalam syariat. Perkara yang paling penting di antara yang terpenting di dalam syariat, yaitu akidah, yaitu tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama, yang menjadi tolak ukur diterimanya amal soleh kita, yang menjadi penyelamat kita nanti di akhirat, yang akan mengeluarkan seseorang nanti dari neraka kalau dia masuk ke dalam neraka, dan sebagai syarat seseorang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka wajar kemudian banyak dijelaskan akidah tersebut di dalam Al-Qur'an. Banyak dijelaskan perkara tauhid di dalam Al-Quran. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Bahkan surat yang paling agung yaitu surat Al-Fatihah. Di awal-awal isinya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi, yang di dalamnya terdapat tauhid rububiyah, uluhiyah, dan juga terlebih lagi tauhid asma' wa sifat, dan kemudian menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil dan buah dari tauhid itu sendiri. Naam. Tayyib. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah perkara yang paling wajib dari kewajiban-kewajiban kita lainnya, perkara yang paling penting dari perkara-perkara kita penting lainnya. Yang pertama adalah kita ma'rifatul abdi, seseorang hamba ma'rifatul abdi rabbahu, seseorang mengetahui Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nanti yang akan menjadi alasan dan dasar kita ketika kita memahami tauhid, dan ketika kita mengamalkannya, kita bisa menjawab pertanyaan malaikat nanti di barzakh. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Mar rabbuka?" Siapa Rabbmu? Maka tentu orang-orang akan menjawab sebagaimana yang dia yakini di dunia, sebagaimana yang dia sembah di dunia. Tayyib. Maka dari sini kita butuh memahami akidah, memahami tauhid yang benar, agar kita kemudian bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut dengan benar. Naam. Dan kita bersyukur kepada Allah. Akidah kita, tauhid kita diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah. Tidak dari khurafat-khurafat, tidak dari filsafat-filsafat Yunani, tidak. Semata-mata dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bersanad, bersambung sampai kepada para sahabat Nabi SAW. Kita memahami nas-nas tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam kitab-kitab salaf terdahulu, di abad yang ketiga, di abad keempat, di abad yang kelima, ketika mereka menjelaskan tentang tauhid, ketika mereka menjelaskan tentang iman dan as-sunnah. Naam. Maka kita yakin betul akidah yang kita pelajari ini dulu yang diyakini oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada para sahabat, yang diajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in, yang diyakini oleh imam empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yakin betul kita. Alhamdulillah. Naam. Walaupun kebenaran di setiap zaman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, begitu jelasnya tauhid di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi begitu banyak ahlul dhalal, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, yang merubah manusia dari ketauhidan, yang memalingkan manusia dari kebenaran, dari akidah yang benar. Tapi kita bersyukur kepada Allah, hujjah Allah Subhanahu wa taala tetap tegak. Al-Quran yang isinya adalah tauhid, hadis-hadis Nabi SAW yang isinya adalah tauhid, kitab-kitab yang kita riwayatkan dari para ulama-ulama kita, dari ulama-ulama hadis, dari ulama-ulama tafsir, dari ulama-ulama fikih, semuanya ada tanpa kurang sedikit pun. Naam. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama di zaman sekarang, tayyib, yang beliau melanjutkan estafet menjelaskan kepada umat terkait perkara tauhid yang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Naam, beliau mengembalikan lagi umat Islam
di tempat beliau kepada akidah yang hak, kepada akidah yang benar. Naam, yang subhanallah semua itu telah diyakini oleh orang-orang yang memang di zaman beliau, dan juga diyakini oleh orang-orang sebelum beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa inna hadhihi na'am sunnatur rahman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala, sesungguhnya kebenaran itu mansur, akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sebagai hujjah di muka bumi ini. Wa mumtahanun, tetapi kebenaran selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada umat yang terakhir, setiap yang membawa kebenaran pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika ada orang-orang mengajak kepada kebenaran, akidah tauhid yang diawali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat sampai kepada para ulama-ulama kita sekarang, mesti ada syaitan, iblis, orang-orang yang menyimpang yang mengajak kepada kesesatan. Naam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah, wahai manusia katakanlah la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah. Naam, maka muncul dakwah-dakwah yang menantang dakwah beliau. Abu Jahal, Abu Lahab, naam, yang Allah kisahkan mereka di dalam Al-Quran. Mereka merasa aneh, dakwah mengajak menyembah satu Tuhan ini baru-baru mereka dengar sekarang. Kata mereka, dulu nenek moyang mereka tidak pernah mengajarkan demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah, yang seharusnya kita sembah itu hanya satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini sesuatu yang aneh. Nah ini berarti mereka paham apa makna la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab itu paham makna la ilaha illallah karena mereka menjawab dakwah Rasul dengan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu menjadikan berhala-berhala sesuatu yang berhak disembah, ilahan, sesuatu yang disembah itu hanya satu saja, yakni kita tidak boleh nyembah kecuali Allah saja. Terus sembah berhala-berhala tersebut tidak boleh kita mintai, tidak boleh kita menyembelih untuknya, tidak boleh kita bersumpah dengannya, itu tidak boleh. Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini adalah sesuatu yang aneh, kata mereka. Tayyib. Maka aneh kalau ada orang-orang sekarang yang salah di dalam memahami la ilaha illallah, yang Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih paham dari mereka makna la ilaha illallah. Maka aneh kalau ada orang-orang sekarang, ini termasuk subhat juga, ketika mereka mengatakan la ilaha illallah itu artinya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, katanya. Mereka memaknai la ilaha illallah. Wajar kalau jatuh kepada syirik tauhid, kesyirikan dalam uluhiyah Allah Ta'ala, karena mereka salah di dalam memahami la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan artinya tidak ada pencipta selain Allah, itu bagian dari makna la ilaha illallah, tapi makna intinya adalah la ma'buda haqqun, tidak ada Tuhan yang hak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dzalika bi annallaha huwal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak, dan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Maka dari itu para ulama kemudian mengatakan la ilaha illallah adalah la ma'budu haqqun illallah. Tayyib. Ada juga yang memahami makna la ilaha illallah, katanya la ma'budu mawjudun illallah, kata mereka. Tidak ada yang disembah, katanya, kecuali Allah. Nah ini juga maknanya juga salah. Seakan-akan di alam semesta ini orang menyembah Allah semua, seakan-akan.
Enggak. Di alam semesta ini ada yang menyembah Allah, ada juga yang menyembah selain Allah. Maka Anda mengatakan la ma'buda maujudun ilallah, ini seakan-akan semua orang di alam semesta ini ada semuanya menyembah Allah. Enggak. Di alam semesta ini ada yang menyembah selain Allah. La ilaha illallah itu yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, kita menafikan. Yang kedua adalah al-itsbat, kita menetapkan. Kita menafikan, kita kufur kepada semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Illallah. Nah ini isbat, kita menetapkan yang berhak disembah dari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia hanya satu saja yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, subhanallah. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih paham darinya tentang makna la ilaha illallah. Ada juga yang memahami makna la ilaha illallah, la qadira ala ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah, kata mereka. Nah ini salah juga. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, mereka beriman terhadap tauhid rububiyah secara global, fil jumlah, secara global, fil jumlah, tayyib, tidak seutuhnya. Karena kalau mereka beriman kepada tauhid rububiyah seutuhnya, la wujuda illallah, tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali yang maha ada. Jadi alam semesta ini sebenarnya adalah Allah, katanya. Na'udzubillah. Jadi enggak ada istilah makhluk, yang ada hanya Khaliq. Ini semua katanya adalah jelmaan dari Allah. Na'udzubillah. Allah bersatu dengan makhluknya. Na'udzubillah. Yang keyakinan sebagian kelompok sufi ya wahdatul wujud. Na'udzubillah. Menganggap alam semesta ini semuanya adalah Allah. Alam semesta ini adalah makhluk selain Allah. Naam, dan selain makhluk, selain dari makhluk itu adalah Khaliq. Dan Khaliq bukan makhluk, berbeda. Nah, maka subhanallah, Abu Jahal, Abu Lahab lebih paham darinya makna la ilaha illallah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan hidayah, petunjuk, rahmat yang paling besar, yang paling besar kepada seorang muslim. Nah, apalagi orang yang baru belajar Islam, apalagi orang yang baru masuk Islam, diberikan hidayah oleh Allah, mengetahui tauhid yang benar, mengetahui tauhid yang sahih. Ketika syaitan dan bala tentaranya membuat tipu muslihat agar orang-orang menyimpang dari tauhid yang hak ini, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, subhanallah, subhanallah. Nah, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menyikap subhat-subhat dari subhat-subhat ahlul dhalal, maka kita harus perkuat terlebih dahulu kebenaran yang ada pada kita, kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baru kemudian kita menyikap subhat-subhat tersebut. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Tayyib. Ini udah siap belum kita menyikap subhat-subhat ini? Siap ya? InsyaAllah. Menyikap subhat-subhat. Nah, ini memang pelajarannya agak-agak level kedua ini. Nah, dan dengan menyikap subhat-subhat tersebut, kita akan menambah pemahaman, penguatan, dan pendalaman kita terhadap kebenaran dengan mengetahui subhat-subhat tersebut. Sama seperti kita mempelajari tauhid. Ketika kita mempelajari tauhid, mau tidak mau kita harus mempelajari kesyirikan. Karena ketika kita mempelajari kesyirikan, kita akan tahu betul apa itu tauhid. Nah, karena banyak orang-orang yang kadang saya udah belajar akidah dulu sewaktu di SD. Apa akidah yang dipelajari? Rukun iman yang 6. Dan itu pun dipelajari secara global. Dan itu yang menjadi bekalnya sampai dia meninggal. Wajar kemudian jatuh kepada kesyirikan karena dia tidak memahami makna tauhid secara mendalam dan tidak memahami apa itu kesyirikan dan rincian dari kesyirikan itu sendiri. Dia kira syirik itu adalah ketika kita sujud kepada berhala-berhala, itu saja yang dia tahu dari kesyirikan.
Dia tidak tahu bahwasanya berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun itu syirik. Istighasah kepada selain Allah itu syirik. Menyembelih untuk selain Allah, bertawakal kepada selain Allah syirik, dan lain sebagainya. Tayyib. Tayyib. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita pada malam hari ini sampai di perkataan beliau, Naam. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidi rububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Wa arafta, dan engkau mengetahui, anna iqrarahum bi tauhidi rububiyyah, bahwasanya pengikraran mereka terhadap tauhid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam, tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Naam. Bahwasanya ketika orang-orang kafir Quraisy mengakui bahwasanya tidak ada pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta kecuali Allah, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ketika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ketika ditanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, apa jawaban mereka? Yang menciptakannya adalah Allah. Artinya mereka mengakui Allah sebagai pencipta satu-satunya. Naam. Maka iman mereka terhadap tauhid rububiyah, terhadap keesaan Allah di dalam penciptaan alam semesta, lam yudkhilhum fil Islam. Ini tidak membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka masih dikatakan sebagai seorang musyrik, mereka masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup dengan hanya mengikrarkan pencipta dan pemilik alam semesta adalah Allah. Tidak cukup demikian saja. Naam. Wa anna qasdahumul malaikata wal anbiya'a wal awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Kata beliau, nah ini dalami betul-betul pemahaman ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Wa anna qasdahum, dan maksud mereka, al malaikata wal anbiya, maksud mereka artinya mereka meminta kepada para malaikat, kepada para nabi dan orang-orang soleh tersebut, wali-wali Allah. Mereka menginginkan dari wali-wali Allah itu adalah bantuan para wali-wali Allah, wa taqarruba ila Allah, dan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy di antara yang mereka sembah adalah Al-Lata. Al-Lata pakai tasdid, alladzi yaluttu sawiqa lil hujjaj. Al-Lata ini asal usulnya adalah orang soleh. Dia yang memberi makanan untuk orang-orang yang haji. Karena dia dianggap soleh, meninggal, dianggap orang ini bisa menjadi wasilah antara mereka dan Allah. Jadi kalau butuh sesuatu, cukup sampaikan kepada Lata ini, nanti Lata ini yang akan menyampaikannya kepada Allah, menjadikan Lata sebagai wasilah. Dan mereka kemudian memberikan persembahan-persembahan kepada Lata tersebut. Naam. Bahasanya ongkosnya, untuk ongkos agar kemudian Lata ini meminta kepada Allah untuk kemaslahatan mereka. Naam. Tayyib. Maka ketika mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai penolong mereka di sisi Allah, sama kayak makna ini memang demikian yang dijelaskan oleh Al-Quran, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu ketika mereka meminta, berdoa, beristighosah, menyembelih untuk berhala-berhala mereka tersebut, ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang tawassul syirki yang ada di sebagian kaum muslimin. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai aulia. Aulia di sini maknanya adalah sesembahan.
Kata mereka, kata orang-orang yang menjadikan para wali tersebut sebagai sesembahan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, ma na'buduhum, ma nafiyah. Kami tidaklah menyembah mereka. Menyembah ini meminta, berdoa. Kami tidaklah berdoa meminta kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy menganggap Allah itu seperti raja-raja di dunia yang butuh perantara. Orang-orang kafir Quraisy menganggap Allah itu seperti raja-raja di dunia. Kita kalau mau ketemu raja harus ketemu sama asisten raja terlebih dahulu. Naam, tidak bisa ketemu raja, sampaikan kepada menteri-menterinya, nanti menteri-menterinya yang menyampaikan kepada raja. Mereka menganggap Allah seperti itu. Naam. Tayyib, maka ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara-perantara. Allah Subhanahu wa taala perantara. Naam. Maka apa kata mereka, dan subhanallah sampai sekarang orang-orang itu kalau datang ke kuburan, apa kata mereka? Ya Syekh Fulan, Syekh Fulan, sungguhnya kami ini banyak dosa. Kalau minta kepada Allah itu berat. Kami tahu dengan dosa kami sendiri. Tayyib, maka kami mendatangimu agar engkau nanti yang akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Tolong nih, dekatkan diri kami kepada Allah, karena engkau kedudukannya dekat dengan Allah. Engkau orang yang dicintai oleh Allah, kedudukanmu dekat dengan Allah, engkau adalah kekasih Allah. Sedangkan kami ini pendosa, tolonglah dekatkan kami dengan Allah. Na'udzubillah. Nah, ini keinginan orang-orang kafir Quraisy dahulu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 18. Tadi surat apa? Az-Zumar ayat 3. Kemudian surat Yunus ayat 18, Allah ceritakan bagaimana hakikat dari akidah mereka. Kata Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa ya'buduna min dunillah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesembahan-sesembahan yang mereka mintai tersebut, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidaklah bisa memudaratkan mereka. Karena orang memberikan persembahan kepada sesuatu karena takut. Karena takut dia akan mencelakakan. Kasih sesajen ke gunung. Kalau tidak ngasih sesajen, nanti akan terjadi gunung berapi, malapetaka dan lain sebagainya. Kasih sesajen ke laut. Khawatir nanti kalau ada yang ke laut cari ikan, nanti akan diombang-ambingkan oleh gelombang. Kasih sesajen ke laut. Padahal kata Allah, ma la yadurruhum, sesembahan kalian itu tidak sedikit pun bisa memudaratkan kalian. Kalian terkena mudarat semata-mata karena takdir dari Allah Ta'ala, bukan karena Tuhan-Tuhan kalian tersebut. Wala yanfa'uhum, dan juga kalian memberikan sesajen, sesembahan kepada kuburan agar cepat kaya, memberikan sesajen, sesembahan ke pohon agar laris manis dan lain sebagainya. Wala yanfa'uhum, dan itu juga tidak bermanfaat untuk kalian. Nggak ada kaitannya dengan sesajen tersebut ketika Allah memberikan rezeki kepada kalian. Kalaupun kalian ngasih sesajen kemudian kaya, itu namanya istidraj. Istidraj. Bertambah jauh kalian dari Allah, bertambah Allah ulur rezekinya kepada kalian. Nah, wa yaquluna, dan orang-orang kafir Quraisy tersebut, kata Allah, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, kata mereka, sesungguhnya mereka itu adalah syufa'a, jamak dari syafi', syafi', yang memberikan syafaat. Syufa'auna indallah, mereka itu adalah orang-orang yang membantu kami di sisi Allah, kata mereka. Na'udzubillah. Naam. Maka jelas sekali dengan dua ayat ini bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka mengetahui betul bahwasanya tayyib la ilaha illallah yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah agar meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berat bagi mereka, berat.
berat, sudah mengakar, sudah mendarah daging. Dari turun-temurun diwasiatkan. Dari turun-temurun diwasiatkan oleh pemuka-pemuka mereka. Berat. Maka dari itu Abu Talib yang membuat dia berat untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena Abu Jahal yang di samping Abu Talib ketika Abu Talib akan meninggal sakit dan dia meninggal menghembuskan nafas terakhirnya, ketika Rasul mengajak, hadis dalam Sahih Muslim, ketika Rasul mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Abu Jahal? Na'am, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan, akan membenci millah agamanya Abdul Muttalib, agamanya ayahmu sendiri? Berat. Mendingan kata mereka di neraka bersama ayah, di neraka daripada di surga, yang penting bersama ayah. Na'udzubillah. Tidak masalah di neraka, yang penting bersama nenek moyang, seakan-akan seperti itu. Na'udzubillah. Tayyib, Allah musta'an wa alaihi tuklan, wala hawla wala quwwata illa billah. Na'am. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shad ayat 5 sampai 7, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Nih, ketika Nabi mengajak mereka untuk mengikrarkan la ilaha illallah, tetapi ada pemuka-pemuka mereka mengatakan wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru, kalian orang-orang kafir Quraisy tetaplah dengan keadaan kalian, wasbiru, dan sabarlah dengan keadaan kalian, tetap menyembah berhala, tetap kita pegang berhala kita. Naam, lawan Muhammad yang mengajak untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut. Subhanallah, persis seperti umat Nabi Nuh. Persis seperti umat Nabi Nuh. Tokoh-tokoh mereka mengatakan kepada kaum mereka yang menyembah berhala, la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ketika Nabi Nuh mengajak untuk menyembah Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan tersebut, la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Naam. Kata mereka, animshu wasbiru ala alihatikum, sabarlah terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Sabar dengan omongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadza la syai'un yurad, kata mereka, sesungguhnya Muhammad mengajak menyembah satu Tuhan, itu dia ada maksud buruk. Ahlul dhalal. Nah, ini tadi syubhat. Syubhat. Muhammad mengajak menyembah satu Tuhan dan meninggalkan, agar kalian meninggalkan berhala-berhala kalian tersebut. Kata mereka, inna hadza la syai'un yurad. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, mereka menganggap Muhammad ini ada maksud buruk. Dia menginginkan agar, begitu juga dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan juga, di antara maknanya adalah Muhammad ini katanya ada maksud buruk. Dia ingin agar menjadi raja bagi kalian. Naam. Suuzon mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhat mereka agar kemudian mereka tidak mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian memfitnah Nabi. Seakan-akan dakwah itu maksudnya adalah agar Nabi menjadi raja bagi mereka. Nauzubillah. Tayyib. Kata mereka, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Sesungguhnya kami tidaklah pernah mendengar ini di agama yang terakhir. Inna hadza illa ikhtilaq. Sesungguhnya tidaklah ini kecuali ikhtilaq, buatan-buatan Muhammad saja. Subhanallah. Maka dari itu banyak di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya dakwah para nabi dan rasul dulu adalah mengajak kepada tauhid. Mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus rasul sebelummu kecuali rasul tersebut mengajak kepada la ilaha illallah. Mereka menyampaikan firman Allah Ta'ala, la ilaha illa ana fa'budun.
Allah wahyukan kepada para rasul tersebut tauhid, dan mereka mengajak kepada tauhid tersebut. La ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illallah. La ma'budu haqqun illallah. Na'am. Tayyib. Maka kata beliau, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum, yang membuat mereka diperangi oleh Rasul, yang membuat mereka diperangi oleh Rasul dan keyakinan mereka tersebut tidak membuat mereka masuk Islam. Naam, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum, itulah yang membuat harta dan darah mereka halal. Maksudnya di sini adalah mereka diperangi oleh Rasul. Naam, karena kesyirikan mereka tersebut. Naam. Tayyib. Tidaklah terjadi perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq dan perang-perang setelahnya yang dijalankan oleh para khulafa ar-rasyidin kecuali untuk menegakkan tauhid. Naam. Tayyib. Arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi rusul. Kalau engkau telah mengetahui makna la ilaha illallah, mengajak menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Ta'ala, dan meninggalkan Tuhan-Tuhan batil tersebut, arafta hina idzin at-tauhid, maka engkau telah mengetahui tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, tauhid yang diajak oleh para nabi dan rasul terdahulu. Wa aba 'anil iqrari bihil musyrikun, dan sesuatu yang enggan diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang enggan diterima oleh orang-orang kafir Quraisy? Menyembah satu Tuhan. Mereka banyaknya menyembah banyak Tuhan. Semakin banyak Tuhan yang dipanggil, semakin banyak tempat kita bergantung, semakin banyak tempat kita minta rezeki, semakin banyak minta kita untuk terhindar dari kecelakaan, semakin bagus kata mereka. Kenapa kita harus menyembah satu Tuhan? Naam. Allahu musta'an. Terus kata beliau, wa hadza tauhidu huwa ma'na qaulika la ilaha illallah, dan tauhid yang diajak oleh para nabi dan rasul itulah makna dari perkataanmu la ilaha illallah. Fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. Maka ilah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy, itu adalah sesuatu yang mereka minta, yang mereka jadikan itu sebagai wasilah antara mereka dan Allah. Yang kalau sakit datang ke Tuhan ini, kasih sesajen, kasih persembahan, kasih sesuatu agar Tuhan ini menyampaikan kepada Tuhan yang paling besar, yaitu Allah. Naam. Nah inilah kata beliau, ya, bahwasanya ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Itu ilah. Nah itu makna dari ilah, memang secara bahasa demikian. Ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Siapapun yang disembah, baik itu dia menyembah Tuhan yang hak dan Tuhan yang batil, itu secara bahasa namanya ilah. Kalau sudah dimasuki oleh alif dan lam, sebagian kata para ulama, baru kemudian menjadi lafaz Allah, ilahul haq, Tuhan yang benar, itu Allah. Naam. Maka dari itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Ta'ala. Sawa'an kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan, lam yuridu annal ilaha huwal khaliq raziqul mudabbir. Orang-orang kafir Quraisy memahami makna ilah itu adalah, yaitu tadi yang mereka sembah, baik itu dia adalah malaikat, nabi, atau wali, atau pohon, atau kuburan, atau jin. Setiap yang disembah itu adalah ilah. Itu yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan bukan ilah itu yang mereka pahami itu hanya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu mereka menyebutnya khaliq, atau razik, atau mudabbir. Yang walaupun terkadang kata ilah itu terkadang digunakan untuk makna khaliq. Naam. Tayyib. Termasuk kata para ulama lafaz yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kadang kata Rabb dengan kata ilah ini kadang mewakili satu dengan yang lain. Seperti kata iman dan kata Islam saling mewakili satu dengan yang lain. Tetapi makna aslinya adalah Rabb ini artinya
pencipta, pemilik dan pengatur, kata Rabb itu. Dan kalau diidhafahkan kepada sesuatu, misalnya Rabbul Bait, pemilik rumah, Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah. Naam, dan ay ma'budan. Itu makna dari lafaz atau kata ilah, kalimat ilah di dalam bahasa Arab. Naam. Maka dari itu dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Tahu betul bahwasanya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta adalah Allah. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafzi sayyid. Yang dimaksud ilah oleh orang-orang kafir Quraisy dulu adalah itu yang disebut oleh sebagian orang di zaman sekarang dengan kata sayyid. Dengan kata sayyid, dengan kata syekh, wali. Ya, dijuluki dengan hal-hal tersebut. Kuburan wali tersebut dijuluki dengan sebutan kubur wali fulan, kubur wali fulan, kubur wali fulan, maqam wali fulan, maqam wali fulan. Naam. Fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimatut tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimatut tauhid, mengajak mereka kepada kalimat tauhid, wa hiya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wal muradu min hadhil kalimati ma'naha la mujarrada lafdhiha. La mujarradu lafdhiha, kata beliau. Dan maksud dari kalimat ini adalah maknanya, bukan hanya sekedar diucapkan. Naam. Ini kadang kita zikirnya bukan main zikir la ilaha illallah. Tapi kadang kita tidak memahami maknanya. Tidak merenungi maknanya. Seakan-akan hanya lafaz saja. Tayyib. Wal kufaru, kata beliau, al-juhalu ya'lamuna anna muradan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimah huwa ifradullah ta'ala bita'alluqi bihi wal kufru bima yu'badu min dunillahi wal bara'atu minhu. Wal kufar, dan orang-orang kafir, al-juhal, orang-orang jahil, kufar, kafir Quraisy, ya'lamuna, mereka mengetahui anna muradan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzal kalimah, bahwasanya maksud dari perkataan Nabi la ilaha illallah tersebut, maksudnya adalah ifradullah taala bita'alluqi bihi, adalah mengesahkan Allah bita'alluqi bihi, dengan menggantungkan diri kita kepada Allah di dalam berdoa, di dalam berharap, meminta kemanfaatan, menghindari dari kemudaratan hanya kepada Allah. Itu maksud dari la ilaha illallah. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Nah, itulah tadi kalimat yang pertama, la ilaha. Itu kita kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Illallah, kita mengatakan yang berhak disembah hanyalah Allah. Wal bara'atu minhu, dan kita berlepas diri dari kekufuran, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan tersebut. Makanya tidak boleh muslim mengatakan, tidak boleh ini adalah Tuhan yang berhak disembah. Misalnya Nabi Isa itu boleh disembah, naudzubillah, misalnya saya enggak nyembah Isa, tapi Nabi Isa itu memang pantas disembah. Ini bukan muslim, karena dia belum kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Sama seperti ada orang mengatakan bahwasanya ada agama yang benar selain Islam. Ini belum muslim. Naam, wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Naam. Inna ad-din 'inda Allahil Islam. Agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Tayyib. Ifradullah ta'ala bita'alluqi bihi wal kufru bima yu'badu min dunillahi wal bara'atu minhu, harus ada berlepas diri dari kekufuran dan pelaku kekufuran. Dan itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur kepada semua sesembahan selain Allah, harus ada kufur kita. Maka kita seorang muslim, satu sisi kita beriman kepada Allah, satu sisi kita
kita kufur, kita kafir kepada selain Allah. Jadi kalau dikatakan apakah anda mukmin? Saya beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada berhala-berhala tersebut. Apakah anda kafir? Ya betul, saya kafir terhadap semua sesembahan selain Allah. Nah, itu baru kita dikatakan sebagai seorang muslim. Nah, syarat mutlak. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam, barakallahu fikum. Azan. Barakallahu fikum. Ta'zan dulu. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.